welcome back to Trash Podcast. Trash Podcast, let's talk and be inspiration. Di episode ini kita akan membahas mengenai topik Being an Intern to Get Your Dream Industry bersama dengan gue Cia dan juga rekan gue Mute. Nah, di episode kali ini kita bersamai dengan narasumber kita yang keren banget nih, yaitu Kak Siska Amelia Putri. Halo Kak Siska. Halo. Saya boleh perkenalan dulu nih, Kak Siska dari prodi apa, nama panjangnya siapa? Oke, halo Tracers, perkenalkan nama aku Siska Amelia Putri, biasa dipanggil Siska. Aku dari Prodi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Angkatan 2020. Alhamdulillah kabar aku baik. Kalau sekarang kesibukannya emang lagi sibuk sama tugas kuliah nih. Kebetulan mau UAS juga ya teman-teman. Sama paling lomba-lomba dikit sih, kayak gitu. Kalau lomba-lomba dikit. Sangat produktif berarti ya Kak Siska ya. Iya bener banget. Oke Kak Siska, jadi di topik podcast kita hari ini kita mau membahas mengenai internship nih. Nah dari Kak Siska sendiri, menurut Kak Siska nih, seberapa penting sih magang itu buat Kak Siska sebagai mahasiswa FE khususnya di pendidikan bisnis ini? Oke, kalau kita bicara seberapa penting, menurut aku sih penting banget ya. Karena ada beberapa industri yang lebih ngelihat pengalaman kita atau work experience kita ketika kuliah. Jadi ketika kalian lulus, kalian itu udah punya banyak pengalaman nih. Jadi kalian tuh ibaratnya udah siap bersaing sama orang-orang yang lainnya yang mungkin dia kurang aktif di kuliah. Nah makanya sekarang tuh kita harus nabung dulu nih. Kita perbanyak internship supaya pas kita lulus, kita tuh udah punya kompetensi di bidang yang kita pengenin pas intern gitu. Oke, berarti memang magang ini bisa menjadi dasar kompetensi kita untuk lulus gitu ya Kak? Iya benar banget. Untuk Kak Siska sendiri kan backgroundnya pendidikan bisnis Kak, dimana kalau setahu kita pendidikan bisnis itu kan internnya di semester 6. Nah setahu aku nih Kak Siska nih udah pernah magang nih sebelum semester 5 ini gitu. Boleh gak sih Kak sharing ke teman-teman Tracer kenapa Kak Siska milih magang di semester sebelum semester 6 gitu? Oke, kenapa aku milih magang sebelum waktunya mungkin ya? Itu adalah karena aku memang udah ngincer banget kalau aku mau ngumpulin pengalaman magang sebanyak-banyaknya gitu. Jadi ceritanya aku itu udah nyari-nyari magang dari semester 3. Kenapa? Karena aku mikir bahwasannya ketika awal-awal kita kuliah, kita tuh harus nabung dulu nih tentang skill kita apa. Nah setelah kita udah merasa nih kalau skill itu kompeten dan ibaratnya bahasanya kalau misalnya kita udah ngerasa skill kita itu bisa dijual, itu kalian udah langsung bisa banget coba intern gitu. Nah aku juga ngambil intern di semester 4 karena agar memudahkan aku untuk intern di semester 6 gitu. Jadi dampaknya itu berkelanjutan. Wah, banget sih planningnya bener-bener mantap. Tadi kan Kak Siska bilang dia kakak udah magang dari semester 4 ya kalau nggak salah. Iya bener banget. Jadi kalau misalnya buat teman-teman nih, kira-kira kalau magang yang paling bagus tuh mulai kayak Kak Siska, misalkan ada yang mau ikutin jejak Kak Siska, itu paling bagus tuh di semester berapa sih? Oke, kalau menurut aku sendiri, kalau misalnya magang timingnya paling bagus itu ketika seperti yang udah aku mention tadi, ketika kita ngerasa bahwasanya kita tuh udah punya skill dan skill itu udah kita latih dan ibaratnya kita tuh udah profesional di skill itu. Nah makanya tadi aku juga mention bahwasanya awal-awal kuliah itu adalah awal kalian untuk mencari jati diri, awal kalian untuk mencari skill, minat bakat kalian tuh di bidang apa. Nah setelah itu kalian bisa banget udah mulai intern dari semester 3 atau 4 mungkin ya. Karena kan semester 3 dan 4 tuh kita kuliah juga nggak hektik-hektik banget. Nah, jadi udah bisa kita manfaatin waktu itu untuk bisa magang. Bahkan sekarang itu magang tuh udah dipermudah loh, Kak. Kan ada juga tuh yang sistemnya work from home gitu. Iya, kita bisa sambil kuliah, bisa sambil intern juga gitu. Bener. Nah, itu dia Tracer. Kalau dari Kak Siska nih nyaranin buat teman Tracers, boleh nih magang dari semester 3 ya atau 4 gitu. Mungkin sebelum waktunya di semester 5 atau 6. Jadi udah punya ini ya Kak bekal untuk magang yang sebenarnya gitu. Coba-coba dulu ya di awal. Bener banget, luar biasa. Nah, kalau dari Kak Siska sendiri nih, pas selama magang itu berarti itu kan di luar jadwal magang dari prodi kan Kak. Jadi Kak Siska tuh magang sambil kuliah juga ya berarti?
Iya, sebenarnya timingnya itu pas aku magang itu adalah pas libur. Jadi pas Oh, teman-teman libur itu sekitar 2 bulanan. Nah, aku manfaatin waktu libur itu untuk magang. Nah, luar kebetulan biasa. di perusahaan itu fleksibel banget. Jadi aku bisa kalau misalnya paginya ada presentasi atau kuliah, aku paginya kuliah dulu, habis itu siangnya langsung ke kantor kayak gitu. Wah, rencana yang bagus ya teman-teman tracer. Padahal tadi aku mau nanya loh, gimana sih cara Kasiska nih bagi waktu antara magang offline sama kuliah kuliah offline gitu kan? Iya. Agak bingung. Ternyata Kasiska memanfaatkan waktu libur semester ya Kak buat Iya, magang. benar. Wih, keren banget. Itu dia, boleh dicatat ya teman-teman, siapin notes sama pulpen kalian. Karena di sini kita banyak hal bermanfaat yang bisa kalian catat. Oh ya kak, aku mau nanya lagi kak. Kan tadi kakak bilang kalau misalnya kita tuh baru pas masuk kuliah tuh kita harus nyari jati diri kan. Terus kita harus tahu gimana skill kita tuh bagian apa. Gimana kalau misalnya ada maba nih, dia baru masuk banget UNJ, maksudnya masuk kuliah, dia tuh kayak nggak ngerti dia mau bisanya apa gitu. Terus gimana cara kita bisa nyari jati diri kita, skill kita apa? Oke, kalau misalnya ngomongin cari jati diri, itu adalah tahap trial and error ya. Jadi kayak kalian nggak bisa ekspektasiin ketika kalian coba satu hal dan kalian langsung mikir, oh ini jiwa saya gitu. Nah itu adalah tahap trial and error. Coba-coba dulu, kayak coba di seni mungkin, terus coba di bidang marketing mungkin, terus coba di bidang bisnis. Nah, setelah itu kalian baru tahu dan paham kalian tuh cocoknya apa. Nah, untuk tahu kita itu minat bakatnya di mana, itu kita kalau misalnya aku ya mengawalinya dengan volunteer. Jadi volunteer itu kan nggak dibayar dulu ya. Jadi nggak terlalu pressure juga sebenarnya karena kan bersifat sukarelawan dan juga kerjanya lebih santai. Tapi kita juga udah tahu gitu tentang rules di kerjaannya itu harus ngapain gitu. Oke, itu dia. Berarti kita cari pengalaman tuh banyak banget ya Kak. Ladang-ladang yang bisa kita kerjakan gitu. Ada volunteering, ada magang gitu. Magang pun zaman sekarang udah banyak ya Kak. Kita bisa apply secara mandiri, ada magang merdeka. Nah, kalau Kak Siska sendiri nih waktu magang di semester 4 itu boleh diceritain nggak Kak nih ke teman-teman tracer magang di mana, terus apply-nya itu lewat jalur apa gitu? Oke, kalau misalnya aku waktu itu adalah magang mandiri ya, karena waktu itu belum saatnya kita ikut MBKM dan belum bisa dikonversikan karena kita juga masih semester awal-awal. Nah, aku itu magang mandiri, jadi ceritanya aku itu dapat jalur direkomendasikan oleh rekan kerja. Jadi aku sempat kerja sama orang juga. Nah, orang itu tahu aku dari personal branding yang aku bangun di Instagram ataupun LinkedIn. Nah, makanya Tracer ini adalah pentingnya personal branding. Jadi ketika kalian udah menunjukkan diri kalian itu siapa dan juga kalian punya kompetensi di bidang apa, itu akan lebih mudah orang mempercayai kalian. Tapi prosedurnya juga sama. Kita juga harus apply CV dulu, urus-urus surat dan lain sebagainya gitu. Oke deh, ini keren banget nih. Jadi aku mau nanya lagi nih ke Kak Siska. Kalau menurut Kak Siska sendiri, tips dan trik buat bikin CV itu apa sih? Apa yang harus dilakuin sama yang jangan? Oke, kalau kita ngomong tentang CV, jadi CV itu ada 2 macam ya teman-teman. Yang pertama itu ada CV ATS dan juga ada CV kreatif. Nah, dua-duanya sebenarnya bisa dipakai, cuman saat ini mungkin yang lebih bisa diterima oleh industri-industri besar atau startup itu CV yang ATS karena dia lebih rapi. Nah, kalau misalnya CV untuk industri itu biasanya kalau misalnya kita mau apply ke industri kreatif juga, misalnya kita mau daftar ke industri pertelevisian atau editing, nah itu bisa banget pakai CV kreatif kayak gitu karena di CV ATS juga udah ada sistemnya, jadi komputer yang nilai rate kita tuh ada berapa persen sih di CV gitu. Kalau misalnya untuk bahas gimana caranya untuk membuat CV yang baik, itu adalah CV-nya itu sebisa mungkin jelas, jadi kalian tuh menyebutkan achievement apa yang kalian raih ketika kalian berada di satu organisasi gitu. Oke, itu dia ya teman-teman. Jadi disarankan memakai CV ATS ya Kak. Iya, bener banget. Karena memang kita kan mahasiswa Fakultas Ekonomi ya, di mana industrinya juga ya di bisnis gitu kan, bukan yang lebih ke kreatif gitu ya, kayak multimedia, teknik informasi dan lain-lainnya. Atau komunikasi biasanya juga pakainya tuh yang kreatif ya Kak. Benar sekali. Jadi kita lebih cocoknya ke ATS nih teman-teman tracer. Oke, itu dia sih kalau pembahasan untuk internship kita di episode kali ini. Untuk closingnya ini aku pengen dari Kak Siska
ada nggak nih pesan untuk teman-teman tracer mengenai internship? Oke, kalau closing statement dari aku, jangan pernah takut buat nyoba magang, terus update terus informasi-informasi tentang magang. Bahkan kalian bisa banget kepoin IG Trace karena banyak juga informasi-informasi update seperti Trace Podcast kali ini. Untuk tracer, jangan takut untuk coba karena kalian keren. Yeay. Oke, itu dia Tracers untuk episode kita kali ini. Makasih banget untuk narasumber spesial kita, Kasiska Amelia Putri, atas ilmu-ilmu, saran, dan sharing-sharingnya yang seru banget nih. Nah, itu dia Tracers, obrolan kita bersama dengan Kasiska Amelia Putri. Dan di episode kali ini tentunya sangat spesial karena kita nggak cuma ngundang satu narasumber, tapi untuk kali ini kita ngundang 2 narasumber. Nah, selanjutnya kita akan lanjut obrolan kita bersama dengan spesial narasumber kita, Kak Enja Sari Simangonsong. Halo Kak Enja. Halo. Boleh nih Kak Enja perkenalkan diri mulai dari nama, prodi, sampai dengan angkatan ke teman-teman Tracer sekalian. Oke. Halo teman-teman Tracer, kenalin gue Enja Sari Simangonsong dari prodi D4 Pemasaran Digital. Oke, itu dia Kak Enja dari D4 Pemasaran Digital yang angkatan 2020. Nah, dari Kak Enja kabarnya gimana nih Kak Enja? Puji Tuhan, luar biasa baik nih kabarnya. Oke, puji Tuhan. Untuk kesibukannya gimana Kak sekarang? Ya, kalau kesibukan sekarang lagi hektik banget ya teman-teman, soalnya aku juga masih menjalankan magang, terus lagi ada beberapa kelas juga, dan lagi aktif organisasi, dan lagi coba-coba lomba juga sekarang. Waduh, mantep. Sangat hektik ya. Ada lomba, magang, kuliah, organisasi juga. Wah, emang sangat balance ya antara prestasi akademik dan juga organisationnya. Oke, Kak Enja, aku pengen tahu nih, dan teman-teman juga aku rasa cukup kepo gitu. Gimana sih perjalanan magang Kak Enja gitu? Dimulai dari kapan dan sekarang udah sampai mana gitu? Boleh dong Kak di-sharing ke teman-teman Tracers. Oke, untuk perjalanan magang sendiri, aku karena orangnya memang cukup ambis ya. Aku itu udah mulai coba magang itu sebenarnya lihat-lihat persyaratannya itu dari aku maba semester 1 gitu. Tapi dari situ aku ternyata nggak dibolehin magang, soalnya itu minimal semester 3 yang ada, nggak semester 3 dan 5 gitu. Jadi aku coba yang semester 3 gitu. Jadi dimulai magang dari semester 3 gitu. Mulai magang berarti dari semester 3 ya Kak? Iya. Itu pertama kali magang semester 3? Iya. Kalau boleh tahu di mana tuh Kak magangnya? Aku di ruang guru. Oh, di ruang guru semester 3. Setelah semester 3 magang di ruang guru, lanjut magang nggak Kak? Ya lanjut. Di semester 4? Iya, semester 4. Di mana tuh Kak? Aku di Bank Mandiri. Oke, terus? Dan semester sekarang ini semester 5 yaitu di Telkom. Wah, itu dia guys, sangat produktif ya. Berarti kayaknya nih selama kuliah itu udah memasuki 3 internship ya. Iya. Ada dimulai dari ruang guru, terus Bank Mandiri, dan sekarang yang masih continue tuh di Telkomsel ya Kak. Berarti Kak Enja tuh selama magang nyambi kuliah juga ya Kak? Iya. Nah itu gimana sih Kak time manajemennya di saat Kak Enja harus magang dan juga kuliah, dan setahu aku juga Kak Enja aktif di organisasi gitu, bahkan tetap memprioritaskan prestasi gitu di kampus life-nya Kak Enja. Boleh dong tips and trick dari time manajemennya Kak Enja? Ya, untuk semester 3 itu karena dia sistemnya dari rumah gitu ya. Iya, jadi aku sambil kuliah. Jadi aku itu kayak bagi-bagi gitu sih. Kalau misalnya lagi kelas, izin aja nggak apa-apa gitu, tapi berkabar gitu kan. Terus aku kerjain tugas dulu. Setelah itu baru aku lanjut lagi untuk kerjain tugas magangku. Jadi tuh kalau jam kelas aku fokus banget nih buat kelas gitu. Karena nanti nggak ada lagi waktu buat bahas itu lagi. Aku nanya, aku aktif lah di situ gitu. Jadi setelah dari situ nanti aku coba dari, ini kelasnya kan tergantung dari dosennya ya, tapi lebih ke malam sih aku nugas, dan ke siang itu lebih ke kerja ya di kantor gitu, tapi dari rumah. Oke, berarti untuk semester 3 tuh Kak Enja work from home ya internshipnya. Kalau semester 4 tuh kan dari Mandiri masih work from home juga? Iya. Oh, berarti emang Kak Enja fokus carinya tuh di work from home ya, biar bisa time manajemennya. Iya, benar. Luar biasa. Oke juga nih strateginya ya guys, boleh dicontoh nih. Terus untuk Kak Enja, aku pengen nanya sih sebenarnya tentang CV dan interview. Kalau darimu tuh ada yang mau tanya nggak? Kalau aku sih mau nanya, kan Kak Enja kan udah sekitar 3 kali ya, 3 kali bener buat
pengalaman buat internshipnya. Ada nggak sih pengalaman seru? Apa pengalaman yang kayak misalkan ngeselin gitu pas lagi magang atau kesusahan gitu? Pengalamannya apa nih? Sedih apa? Seru apa gimana? Iya nih. Lebih ke suka dukanya Oh sih. suka Kak. duka. Iya, Kalau suka duka. dukanya Kak. Iya teman-teman, kalau untuk suka dukanya itu pasti banyak ya. Tapi aku mulai dari yang sukanya dulu kali ya. Kalau sukanya itu yang pertama kita itu jadi apa ya? Kalau misalnya mahasiswa itu kan kadang-kadang tentang keuangan itu kurang, nanti kita bisa dikasih uang saku gitu. Terus duit apalagi fakultas ekonomi ya gitu. Uang juga cuan itu memang butuh gitu. Kemudian yang paling penting sih, kita kan itu selama kuliah kita kan dikasih teori doang ya gitu. Kalau kita udah kerja gitu, kita aplikasiin teman-teman gitu. Jadi nggak cuma teori doang, karena sayang banget nanti kita udah kuliah nih, udah sarjana S1 gitu, tiba-tiba kita masuk ke kantor, ternyata kita nggak bisa ngaplikasiin itu semua, sama aja kayak bohong gitu, nggak ada yang ngelakuin apa-apa gitu. Kemudian menambah relasi, jadi aku bisa berteman sama teman-teman misalnya dari fakultas, dari univ lain, misalnya dari ITB, dari UI gitu. Jadi aku nambah networking, apalagi networking itu penting banget ya teman-teman gitu. Terus menambah, pertama di CV aku juga, nanti kalau aku udah kerja, kalau ada pengalaman itu bakalan poin plus. Bahkan aku dibilang dari kantor itu, kalau kamu magang di sini ya itu kayak golden ticket teman-teman gitu. Jadi nanti aku nggak usah pusing-pusing lagi teman-teman, kayak kemarin itu aku malah dibilang kamu di sini aja gitu, tapi aku masih mau mencari hal yang lain gitu. Jadi tanpa aku mau, gini bukan sombong ya, tanpa kita cari-cari lagi kita malah ditarik gitu, karena kita dianggap kayak golden gitu, kayak emas gitu. Saya benefitnya banyak banget tuh sukanya, mulai dari cuan, dari praktek, terus dari networking, sampai dengan golden ticket bisa jadi karyawan tetap nggak sih? Terus kalau dukanya ada nggak Kak Enja? Dukanya ada dong. Dukanya itu ya pastinya kita harus mengorbankan, aku bilangnya sih kadang-kadang mengorbankan jam tidur, mengorbankan apa ya, mungkin kita nggak banyak mainnya lagi soalnya kan kita udah sibuk ya gitu, gimana mau main lagi gitu. Kemudian kita harus apa ya, kita kan masih mahasiswa ya, yang dimana dunia kerja itu beda loh sama dunia mahasiswa, jadi kita dipaksa buat beradaptasi gitu. Tapi itu hal yang bagus gitu, kita dipaksa beradaptasi, kita meeting gitu, kayak ini agak gimana ya, mahasiswa aja sebenarnya udah banyak tugasnya nih gitu. Iya, betul. Terus dikasih juga dari kantor, yang dimana kalau dari aku magang itu, dia magangnya itu bukan yang asal-asalan teman-teman, kayak aku kan magangnya itu yang kampus Merdeka, terus kayak DDB Telkom. Jadi mereka itu kayak magang yang memang didesain nanti buat laporan pada akhirnya, bukan asal-asalan gitu. Jadi hal yang udah kamu lakuin di situ nggak boleh salah-salah, setiap hari harus buat laporan gitu. Berarti Kak Enja nih memang magangnya itu dari kampus Merdeka ya Kak? Kampus Merdeka Itu tiga-tiganya? nggak, PMMB sama ada namanya DDB gitu. Oh, itu kalau dari ruang guru itu dari mana? Iya namanya DDB. Oh, DDB. Kalau dari Mandiri? Itu namanya PMMB. PMMB. Apa tuh Kak PMMB? Kalau PMMB itu kayak magang, apa ya aku bilangnya, kayak FHCI gitu. Jadi dari BUMN. Oh, dari BUMN berarti programnya. Kalau untuk yang terakhir Telkomsel Kak? Ya Telkomsel itu dari kampus Merdeka yang MSIB. Oh, MSIB berarti ya kampus Merdeka. Oke. Kalau dari Prodi Kak Enja sendiri nih, itu emang timing magangnya itu di semester berapa sih Kak? Semester 5. Oh, semester 5. Berarti yang bener-bener sesuai dengan timing yang dari prodinya tuh baru semester ini ya? Iya nanti Luar bakalan. biasa banget nih Kak Enja. Tadi aku sih mau nanya ini ya, akhirnya ini boleh nanya? Lanjut ke ini kali, aku dari tadi tuh kepo banget pengen nanya tentang CV dan interview. Berarti Kak Enja ini udah lolos CV dan interview tuh di 3 kali dong ya kan? Udah 3 kali masuk. Nah, dari Kak Enja sendiri ada nggak sih tips and trick gitu CV yang baik untuk di-apply ke magang dan juga do and don'ts untuk interview gitu? Oke, aku jawab ya. Jadi untuk CV itu sangat penting banget ya teman-teman, karena itu kunci buat kalian diterima gitu. Apalagi sekarang itu CV sebenarnya udah banyak ya, dibilang narasumber tadi ATS atau friendly. Tapi aku lebih apaan ya, rekomendasi yang friendly sih. Sama kalau bisa nanti ada portofolionya. Jadi untuk CV itu dariku sih sebenarnya
untuk desain sebenarnya nggak usah yang terlalu gimana banget, karena kita kan kalau dari fakultas ekonomi ya bukan seperti fakultas yang memang desain gitu ya. Jadi formal aja gitu. Dan yang paling penting sih teman-teman harus nunjukin apa sih membuat teman-teman beda dari yang lain, value yang ada di situ gitu. Karena CV itu aku sedikit apa aja ya. Kalau aku di Telkomsel kemarin itu ya kayak gimana ya cara bilangnya? Yang daftar itu misalnya aku diterima udah ngalahin dari 500 orang bahkan lebih gitu. Jadi kayak lihat CV itu nggak bakalan yang kayak dilihat satu-satu gitu. Jadi kalian harus nunjukin value kalian dengan cara ya tadi coba berprestasi. Di situ prestasi harus ada teman-teman gitu. Kemudian IP-nya juga dari aku puji Tuhannya itu lumayan bagus lah teman-teman gitu. Kemudian ada pengalaman organisasi kepanitiaan. Aku juga di situ ada sertifikasi dan misalnya pernah jadi moderator, jadi MC, jadi pembicara. Di situ aku tuangin semua gitu. Jadi apa juga teman-teman jangan asal dibuat gitu ya. Jadi coba kalian buat itu kayak misalnya pernah nih jadi ketua pelaksana, apa yang kalian lakuin gitu. Misalnya keberhasilannya membuat orang bisa join ikut webinarnya yaitu 200 orang gitu. Jadi jangan cuma buat ketua pelaksana green prestasi gitu karena ya iya bener. Jadi kalian memang apa ya membuat karya kalian di situ, didesain di situ gitu. Ya, luar biasa ya. Jadi ya teman-teman untuk membuat CV harus ada achievementnya apa aja. Nah kalau berdasarkan KJ tadi memang KJ ini sangat superior ya gitu. Jadi untuk CV-nya tentunya menarik. Nah ada nggak sih Kak tips and trick khusus kita mahasiswa yang kayak khususnya maba ya, kayak maba-maba gitu ya mungkin nanti semester depan baru pengen apply gitu dan mereka belum ada portofolio yang spesial banget gitu atau achievementnya belum ada, belum ikut organisasi gitu, masih baru mahasiswa aja gitu. Ada nggak sih Kak tips and trick untuk teman-teman kita ya kayak gitu? Termasuk aku juga kayak gitu sih, belum terlalu banyak achievement dan juga pengalaman yang bisa dibilang luar biasa gitu, enggak juga. Iya, oke. Jadi untuk teman-teman yang kayak pengen CV-nya bagus gitu ya, sebenarnya itu dimulai dari sejak kapan sih teman-teman? Sebenarnya kalau dari aku itu malah sejak SMA gitu. Aku juga kemarin itu waktu semester 3 aku cantumin waktu aku ikut volunteer, waktu aku ikut juga Olimpiade OSN itu aku cantumin di situ karena aku baru maba gitu ya, belum baru kuliah gitu, belum banyak pengalaman. Tapi dari aku sih kalau yang semester 1 aku saranin banget teman-teman karena CV itu nggak bisa dibuat dalam satu malam gitu. Iya, betul. Ya butuh perjuangan teman-teman. Jadi dimulai aja dari sekarang, misalnya jadi asisten dosen, aku pernah juga asisten dosen, bantu akreditasi, kemudian ikut misalnya himpunan-himpunan gitu, atau sesimpel kalian sekarang kan bisa ya buat paper misalnya, coba itu dibuat aja, buat jurnal gitu. Jadi jurnal itu ya kita kan sekarang mahasiswa itu kan kuliah ya, kan bisa disambi juga buat jurnal, jadi kalian punya karya gitu. Itu sih mungkin, dan dariku pribadi sih tetap gali potensi kalian. Kalau misalnya bagian aku digital marketing, coba ikut sertifikasinya karena itu juga ada yang berbayar gitu. Itu sih mungkin. Aku mau nanya nih satu lagi deh sebelum closing statement ya. Aku mau nanya kalau di FE gitu, kalau di fakultas kita di FE itu ada ketentuan nggak sih misalnya mau bikin CV itu gimana? Terus misalkan dulu kan jangan pas awal-awal pasti belum punya pengalaman dong. Nah dari perusahaan tuh pas mulai magang biasanya ketentuannya itu apa? Kalau untuk di Fakultas Ekonomi itu sih sebenarnya aku dulu karena kurangnya aktif ya. Aku itu malah deket sama dosen teman-teman gitu. Aku diajarin buat CV itu sama dosenku gitu. Jadi karena aku bantu dia, jadi dia bantu aku juga buat CV gitu. Kemudian kalau untuk pertanyaan tadi apa? Yang kedua. Kalau dari perusahaan sendiri sih lebih ke tunjukin value kamu sih. Jadi kamu itu memang orang yang layak nggak diterima di situ dengan cara ya sebenarnya prestasi itu kan relatif ya. Maksud aku itu pada akhirnya memang orang yang diterima di situ yang memang mereka mau bekerja, mau kayak Telkomsel itu ya mau statementnya itu kayak memberi peluang kepada kalian supaya kalian mau belajar gitu. Jadi apakah kalian memang niat nih mau belajar di situ gitu. Gitu sih. Juga melihat
ini ya Kak, keinginan kita itu seberapa besar, motivasinya gitu ya, mau apply di sini tuh apa kayak gitu. Yang luar biasa. Jadi kalau aku simpulin, mungkin kalau misalnya kita nih baru mulai belum tahu mau ngapain nih, kita kalau misalnya kalau mau magang, kita bisa kali ya cari prestasi dulu, pengalaman dulu, prestasi atau enggak volunteer bisa banget. Volunteer. Betul banget. Oke. Ini karena waktunya juga terbatas, jadi aku mau minta dulu nih closing statement dari Kak Anja. Iya, untuk closing statementku dari teman-teman, coba mulai dari sekarang langsung apply magangnya gitu. Jangan tunggu nanti besok atau kapan. Karena dari aku pribadi itu ya apa ya, gak cukup satu kali kita langsung keterima teman-teman. Jadi mulai dari sekarang langsung apply, langsung buat CV-nya gitu. Kalau kurang nanti diganti-ganti lagi. Kemudian ketahui teman-teman, kalau magang itu sebenarnya wajib gitu. Karena kalau kamu cuma lulus sarjana doang, IP doang, itu gak membuat kamu bisa diterima di sebuah industri. Apalagi sekarang ya dunia kerja itu semakin susah teman-teman. Masa kalian sarjana terus kalian pengangguran di rumah gitu. Sedih banget. Jangan dong. Berarti memang harus menabung pengalaman ya Kak, dan juga kompetensi diri kita dari sedini mungkin gitu. Kalau bisa langsung sekarang guys, susun planning kalian, rencana kalian ke depannya gimana, khususnya untuk magang. Nah, itu dia bincang-bincang kita yang seru banget bersama Kak Siska Amelia Putri dan Kak Anja Sari Simangunsong. Untuk Kak Anja, makasih banget nih untuk hari ini sharing-sharingnya yang sangat bermanfaat dan sangat insightful. Selanjutnya nih, sebelum kita mau penutupan, gue bakal ngasih pantun dulu nih. Si Pitung bikin pagar. Cakep. See you, Tracer. See you, Tracer. Sampai jumpa di Trace Podcast selanjutnya. Stay tune. Bye-bye.